fase ini kromosomnya itu dia akan memadat gitu. Jadi kelihatan kayak intinya tuh bulat gini. Nah, gimana Kak caranya membedakan profase ini sama yang tadi tipe intinya itu adalah open face type. Jadi di fase profase itu ya membran intinya tuh menghilang gitu loh. Jadi si kromosomnya tuh memadat dan membran intinya tuh menghilang. Kalau misalkan dilihat dibandingkan sama yang ini, nah itu kan kelihatan kalau misalkan membran intinya ini itu tuh ada gitu. Sedangkan kalau misalkan yang di sel fase profase itu membran intinya tuh hilang dan keseluruhan inti selnya itu tuh memadat. Jadi kayak gini. Terus selanjutnya itu adalah metafase. Nah, jadi di metafase ini benang-benang kromosom itu tuh akan berpasangan dan dia tuh akan tersusun sebagai satu garis yang letaknya itu di tengah atau di bidang ekuator tuh. Nah, kemudian masuk ke fase berikutnya itu adalah fase anafase di sini, di mana benang-benang kromatid itu dia akan memisahkan diri kedua arah yang berlawanan tuh. Jadi ada yang ke arah kiri, ada juga yang ke arah kanan. Nah, karena dia itu memisah kayak gini, itu akan tampak bentukan yang kayak dua sisir pisang gitu. Nah, ketika dia itu apa namanya memisahkan diri, ya kan, kedua arah yang berbeda, itu dia itu akan membentuk dua inti sel gitu. Jadi ini nanti sebelah sini, sebelah yang kiri itu akan menjadi satu inti sel, yang sebelah kanan juga akan membentuk satu inti sel. Nah, setelah terbentuk dua inti sel, nantinya dia juga akan terbentuk membran inti gitu. Nah, selanjutnya si membran selnya ini, yang ini, ya kan yang mengelilingi seluruhnya ini, dia itu akan membentuk lekukan gitu. Dia tuh akan membentuk lekukan ini kelihatan kayak V gitu ya bentuknya, yang dia tuh terbentuknya tuh di antara kedua intinya dan makin lama si lekukan ini tuh akan makin dalam gitu loh. Semakin lama lekukannya itu akan semakin dalam sampai nanti akhirnya selnya itu tuh terbelah menjadi dua. Nah, ini contohnya ini tuh profase kelihatan kalau misalkan inti selnya itu dia tuh memadat kayak gini. Terus metafase kelihatan kayak bentukan garis lurus aja di tengah. Ini. Kalau anafase itu dia udah mulai terpisah gitulah, ya kan? Kayak selnya sitoplasmanya tuh mengalami pemanjangan gitu, kelihatan kalau selnya tuh kayak jadi panjang. Kalau misalkan di telofase itu tuh ini udah mulai terlihat adanya lekukan sampai akhirnya nanti selnya itu ada dua kayak gini. Terus bentuk pertanyaannya itu adalah sel dalam keadaan apa? Ini kalau misalkan yang ini itu sel dalam keadaan profase. Terus kalau misalkan kayak gini, ini adalah sel dalam keadaan telofase. Gitu. Sudah selesai bab satunya. Dari sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya. Ya, Untuk kan profase, cara membedakan profase sama karyopiknotis itu sama-sama lihat anak intinya yang dimana karyopiknotis itu lebih kecil. Kak, apa ada yang lain? eh, sama kayak yang tadi, lihat di inti-inti di sekitarnya. Apakah inti di sekitarnya itu dia juga mengalami degenerasi? Karena biasanya kalau misalkan suatu ada inti yang mengalami degenerasi itu nggak cuma satu inti gitu, tapi kan satu jaringan gitu kan, suatu jaringan yang mengalami degenerasi atau jaringannya ini tuh mengalami nekrosis. Nah, jaringan itu kan tersusun dari banyak sel kan.
Jadi kalau misalkan si jaringan ini itu mengalami nekrosis, ya, maka sel-selnya itu juga pasti akan mengalami degenerasi gitu. Jadi dalam satu jaringan itu tuh pasti akan ditemukan sel-sel yang dia itu sedang berdegenerasi, tapi tahapannya itu beda-beda gitu. Ada yang karyopignotis, ada yang udah sampai di karyoreksis, bahkan ada juga yang sudah mengalami karyolisis. Tuh. Tapi kalau misalkan pembelahan sel kayak gini, ya gimana cara bedainnya? Biasanya di satu jaringan itu juga itu akan ada banyak sel-sel yang dia itu juga membelah gitu. Dan fasenya itu beda-beda. Ada sel yang masih di fase profase, tapi ada juga sel yang udah sampai di telofase gitu. Jadi untuk menentukan sebenarnya ini tuh selnya tuh dalam keadaan apa sih? Itu kalian lihat sel-sel di sekitarnya juga. Tuh. Terus habis gitu juga jangan lupa dilihat apa namanya bentuk pertanyaannya. Kalau misalkan inti ini mengalami degenerasi, itu pertanyaannya adalah inti dalam keadaan. Jadi yang ditanya itu adalah keadaan intinya. Dia lagi karyopignotis atau sudah karyoreksis atau bahkan udah karyolisis gitu. Tapi kalau misalkan yang profase, metafase, yang mitosis ini tuh bentuk pertanyaannya adalah sel dalam keadaan, ya ini tuh selnya. Kalau misalkan mitosis yang ditanyakan itu adalah keadaan selnya, tapi kalau yang degenerasi inti atau keadaan inti itu yang ditanyakan itu adalah si intinya, bukan selnya tuh. Oke, apakah menjawab? Makasih, Kak. Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan dari awal? Kak izin mau tanya. Oke. Kan katanya yang pas dulu itu kan ada kayak contoh preparat yang ada pewarnaannya double. Itu gimana, Kak? Kalau misalnya jawabnya pas praktikum. Pas ujian praktikum. Uh, Makasih, Kak. Sebisa mungkin sebenarnya dosen-dosen itu juga menyiapkan preparat itu yang sesuai dengan standar praktikum. Gitu. Terus biasanya tuh yang dilihat itu kan kayak misalkan ada bentukan panah, misalkan kayak sabut elastis gitu kan. Jadi biasanya yang ditunjuk itu adalah sabut elastisnya gitu. Kalau misalkan double staining ya, setauku tuh bakalan ditunjuk sabut elastisnya. Jadi kalian bakal ditanyain ini tuh adalah uh, bahan antar sel berbentuk yang mana, BASB yang mana, baru ditanyakan pewarnaannya gitu. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Makasih, Kak. Oke. Kak, jadi itu nanti walaupun di preparatnya itu warnanya BASB-nya kan serabut elastis, tapi VVG itu kan latarnya kuning, tapi ini latarnya itu ungu. Kita jawab Verhoeven-Giessen aja tanpa hematoxylin eosin nggak apa-apa. Uh, Seharusnya sih nggak apa-apa ya, kayak gitu. Tapi coba nanti aku tanyain ke kasus-kasus lainnya juga, kesepakatannya gimana. Tuh. Karena kalau misalkan dari tahunku sendiri tuh, waktu praktikum nggak pernah dikeluarin yang double staining sih. Jadi ya, yang dikeluarin tuh cuman yang special stain-nya aja gitu. Apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau aku kecepatan, bilang aja ya guys, langsung di sela aja nggak apa-apa gitu Kak. Kecepatan, minta tolong diulangin gitu nggak apa-apa. Jadi ini udah nggak ada pertanyaan ya. Aku hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jadi untuk materi pertama udah selesai. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua.
Nih, ini udah kelihatan ya slide-ku. Udah, Kak. Oke, jadi di materi yang kedua ini kita akan belajar tentang bahan antar sel dan juga jaringan ikat. Tuh. Jadi yang pertama ini adalah bahan antar sel. Sebenarnya bahan antar sel itu apa sih? Jadi bahan antar sel itu adalah bahan yang menyusun. Tuh. Terdapat di antara sel-sel pada jaringan ikat. Jadi kayak kan jaringan itu kan disusun dari banyak sel. Nah, supaya sel-selnya itu dia itu bisa menyatu satu sama lain, atau nggak menyatu sih, lebih tepatnya tuh kayak berkatan gitu lah, berdempetan, untuk membentuk suatu jaringan yang sempurna, itu tuh di antara sel-sel tersebut itu ada jaringan ikat gitu. Fungsinya itu apa? Fungsinya ya seperti namanya, jaringan ikat. Dia itu akan mengikat sel-selnya supaya mereka tuh nggak berpencar gitu loh, nggak tercerai-berai. Jadi selnya itu tetap akan ada dalam satu kelompok. Nah, bahan antar sel itu tuh dibedakan menjadi dua. Ada bahan antar sel yang tidak berbentuk atau bahan antar sel amorf atau singkatannya itu adalah BASA, dan juga ada bahan antar sel berbentuk atau BASB gitu. Nah, untuk bahan antar sel amorf ya, itu tuh bisa berupa basa cair ya, BASA cair. Contohnya itu adalah plasma darah. Ya kan, plasma darah itu nanti yang ada di sediaan hapusan darah. Terus kemudian ada cairan jaringan atau tissue fluid. Ada juga yang namanya tuh cairan limfoid gitu, cairan limfe. Gitu. Jadi cairan limfa itu juga termasuk ke dalam BASA cair. Kemudian ada juga yang berupa bahan dasar gitu. Contohnya itu adalah glikosaminoglikan, glikoprotein, dan juga proteoglikan. Terus untuk yang BASB itu kita belajarnya ada 3. Itu adalah sabut kolagen, kemudian ada sabut elastis, dan juga sabut retikuler. Oke, jadi aku mau review sedikit. Yang bisa jawab, silakan jawab. Jadi pewarnaan khusus untuk sabut kolagen adalah Mallory Azan. Oke, kalau sabut retikuler Impregnasi Impregnasi pera. pera. berarti untuk sabut elastis pewarnaan Karhel khususnya Van Giessen. Giessen. Oke. Nah, jadi kita akan masuk ke bahan antar sel dulu. BASB yang pertama itu adalah sabut kolagen. Tuh. Jadi sabut kolagen ini adalah BASB yang paling umum untuk ditemukan di jaringan tubuh hewan maupun di manusia gitu. Karena dia itu hampir ditemui di semua jaringan ikat. Nah, sabut kolagen itu dia tersusun ya, dia terdiri dari protein kolagen. Sabut kolagen ini dia tuh sifatnya sangat kuat, jadi dia tuh liat dan ulet, ya kan. Jadi dia tuh kayak sulit gitu loh. Kalau misalkan di referensi yang aku baca itu dia bahkan kayak sulit untuk dia tuh bisa robek gitu si sabut kolagen ini. Nah, dalam keadaan segar dia itu akan tampak berwarna putih. Karena itu dia juga disebut ada beberapa yang menyebutnya itu sebagai serat putih. Terus kemudian ukuran dari sabut kolagennya itu dia itu besar. Maksudnya sabut kolagen ini adalah sabut terbesar kalau misalkan dibandingin dengan sabut retikuler maupun sabut elastis. Gitu. Terus dia itu terdistribusinya kan tadi udah ya di hampir semua jaringan ikat. Terus untuk pewarnaannya itu dia bisa menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin. Kayak misalkan ini gambar preparat ini itu dia menggunakan pewarnaan hematoksilin eosin karena dia tuh berwarna merah sabut kolagennya. Tuh, jadi sabut kolagen kalau diwarnain pakai pewarnaan HE akan tampak berwarna merah. Tapi kalau misalkan pakai Mallory Azan itu dia akan tampak berwarna
biru. Tuh. Terus next-nya itu ada sabut retikuler. Tuh. Jadi sabut retikuler ini dia adalah sabut yang benar-benar halus gitu. Jadi ukurannya dia tuh yang paling kecil, yang paling halus kalau misalkan dibandingkan sama sabut kolagen dan juga sabut elastis. Tuh. Nah, jadi sabut retikuler itu dia akan membentuk suatu kerangka gitu, kayak bercabang-cabang, yang bentuknya itu seperti jala atau kayak ranting pohon. Tuh. Dan sabut retikuler itu dia berfungsi untuk menyokong gitu sebagai penyokong. Jadi si sabut retikuler itu dia tuh bersifat argirofilik. Bentar aku cek. Dia sifatnya itu argirofilik. Jadi apa sih argirofilik itu? Jadi dia tuh bersifat argirofilik sehingga ketika dia diwarnai dengan impregnasi perak, ya kan, atau silver impregnation, itu dia akan tampak berwarna hitam. Gitu. Terus kemudian dia itu terdistribusi di organ-organ limfatik, terus kemudian ada juga di dinding pembuluh darah, ada juga di jaringan syaraf, atau juga bisa di kelenjar eksokrin maupun kelenjar endokrin. Tuh. Terus BASB berikutnya yang terakhir ini adalah sabut elastis. Jadi sabut elastis itu kalau misalkan di bawah mikroskop cahaya itu tampak seperti pita pipih atau benang silindris yang kayak apa ya, kayak bergerigi gitulah, kayak gini. Jadi kayak bentuknya tuh nggak lurus, tapi kayak agak berkelok-kelok gitu. Terus kemudian dia tuh sabutnya ini tuh panjang, tipis, dan dia itu sangat refraktil. Sehingga itu tadi dia tuh tampak kayak berkelok-kelok ini karena dia tuh sifatnya sangat refraktil. Nah, sabut elastis ini tuh kalau misalkan dibandingkan dengan sabut kolagen, dia itu akan lebih halus gitu kalau misalkan dibandingkan sama si sabut kolagen. Terus sabut elastis ini dia bisa ditemukan di dinding pembuluh darah, terus juga bisa ditemukan pada tulang rawan elastis gitu. Tulang rawan elastis itu contohnya ada di epiglotis atau juga bisa ada di auricula externa atau ada di telinga. Tuh. Nah, untuk bentuk pertanyaannya itu adalah bahan antarsel berbentuk yang mana atau BASB yang mana. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan BASB apa, BASB yang mana, jawabannya itu antara sabut kolagen, sabut elastis, atau sabut retikuler. Tuh. Oke. Nah, sejauh ini apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas semua? Oke, aku lanjut ya. Sekarang kita mau masuk ke jaringan ikat. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita ataupun tubuh hewan itu ada 4 jaringan utama dalam tubuh. Yang pertama itu ada jaringan otot, kemudian ada jaringan saraf, ada jaringan epitel, dan yang terakhir yang akan kita pelajari itu adalah jaringan ikat. Nah, jaringan ikat itu dia itu tersusun atas sel-sel yang dia itu dipisahkan satu sama lain oleh bahan antarsel. Tuh. Nah, fungsinya dari connective tissue atau jaringan ikat sendiri itu untuk mengikat, kemudian untuk menyokong atau memberi kayak apa ya, support gitulah, serta untuk melindungi jaringan dan juga organ tubuh. Tuh. Nah, jaringan ikat sendiri itu dia terbagi menjadi 2 gitu. Ada jaringan ikat embrional dan ada juga jaringan ikat dewasa. Tuh. Nah, untuk jaringan ikat embrional sendiri itu ada jaringan mukus, ya. Ada juga jaringan mesenkim. Tuh.
Jadi yang pertama itu adalah jaringan mukus. Jadi jaringan mukus ini tuh sebenarnya adalah apa ya? Kayak jaringan utama yang ditemukan pada umbilical cord atau di tali pusar embrio itu. Makanya dia itu tidak akan ditemukan ketika hewan ini dia udah besar atau kayak misalkan kita itu di tubuh kita ini udah nggak ada jaringan ikat mukus gitu karena ya dia itu memang terbentuknya itu di tali pusat gitu atau disebutnya itu adalah Wharton's jelly. Nah, jadi jaringan mukus itu dia terdiri atas sel-sel fibroblas yang besar. Jadi ini adalah sel fibroblasnya. Ini yang gelap-gelap ini adalah sel fibroblasnya yang dia itu bentuknya seperti bintang. Makanya dia itu disebut sebagai stellate fibroblast. Oke, aku tahu kayak bisa jadi kalian itu kayak wondering gitu ya, ini bentukan seperti bintangnya tuh yang mana? Yang dimaksud bentukan seperti bintangnya itu adalah ini cabang-cabangnya dia. Jadi si sel-sel fibroblast itu, sitoplasmanya itu akan membentuk juluran tali atau kayak membentuk kayak apa ya, penonjolan-penonjolan gitulah, yang membuat dia itu terlihat seperti bintang. Tuh. Nah, selain itu sitoplasmanya itu, selain dia membentuk penonjolan-penonjolan, itu juga akan membentuk juluran-juluran tali yang ini, nih, yang kayak kapas gitu. Dia itu akan membentuk suatu anyaman gitu. Terus yang berikutnya itu adalah jaringan mesenkim. Tuh. Jadi jaringan mesenkim ini dia merupakan jaringan ikat yang sangat khas gitu. Dia tuh hanya bisa ditemukan pada beberapa minggu pertama kehidupan embrio. Jadi setelah masa-masa itu lewat, ya jaringan mesenkim ini sudah nggak ada lagi gitu. Karena jaringan mesenkim itu kan yang digunakan untuk membentuk apa sih namanya? Yang tiga lapisan utama tubuh apa ya yang di embrio itu yang ectoderm, mesoderm, endoderm. Nah, itu tuh asal muasalnya itu dari si jaringan mesenkim ini. Jaringan mesenkim itu dia terdiri atas sel-sel mesenkim itu yang ini, yang bentuknya itu seperti bintang. Nih, kayak sitoplasmanya tuh membentuk kayak penonjolan, penjuluran-penjuluran gitu. Dan di ini, seperti bintang dengan tonjolan sitoplasma. Kayak gini, tuh, dua. Nah, terus kemudian gimana cara kita membedakan jaringan mesenkim sama jaringan mukus kalau misalkan sel-selnya itu sama-sama berbentuk seperti bintang, terus kemudian tonjolan-tonjolan sitoplasmanya itu juga ada gitu, percabangan sitoplasmanya. Kita lihat di preparat yang ini, dia tuh penonjol sitoplasmanya tuh kayak cuman tipis-tipis aja gitu loh, kayak cuman sedikit aja. Tapi kalau misalkan yang di jaringan mukus ini, dia tonjolan sitoplasmanya itu lebih banyak gitu sehingga kelihatan lebih padat gitu. Nih. Terus kemudian dari bentuk selnya itu juga beda. Kalau si jaringan mukus itu dia kelihatan kayak lebih gelap aja gitu selnya. Sedangkan kalau misalkan si jaringan sel-sel mesenkim ini tuh ini kayak kelihatan ada granul-granulnya gitu. Kelihatan ada granulnya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Oh iya, kalau nggak salah kemarin Dokter Eka itu sempat bilang kalau misalkan kalian nggak bisa membedakan antara si jaringan mukus sama jaringan mesenkim ini, kalian tulis aja jaringan ikat embrional kayak gitu. Tapi itu nanti akan aku kabarin lagi karena nanti itu juga akan sesuai dengan kesepakatan asdos lainnya. Tapi sebisa mungkin kalian tuh bisa membedakan antara jaringan ikat mukus sama jaringan ikat membedakan antara jaringan mukus sama jaringan mesenkim ini. Jadi dari jaringan ikat embrional ini apakah ada yang mau ditanyakan? Aku hitung ya, 5, 4,
3, 2, 1. Oke, aku next. Terus kita udah bahas tadi jaringan ikat embrional, berikutnya itu ada jaringan ikat dewasa. Jadi jaringan ikat dewasa itu ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu adalah jaringan ikat padat. Nah, jaringan ikat padat ini nanti dia juga dibedakan lagi menjadi jaringan ikat padat teratur dan juga jaringan ikat padat tidak teratur. Tuh. Terus ada juga jaringan ikat kendor sama jaringan ikat khusus. Nah, jaringan ikat khusus itu contohnya adalah jaringan ikat limforetikuler. Terus ada juga jaringan lemak ya atau jaringan adiposa. Terus kemudian ada jaringan ikat berpigmen. Jaringan ikat berpigmen itu biasanya akan ditemukan di retina mata. Terus ada juga darah. Jadi darah itu dia juga termasuk jaringan ikat gitu. Dia adalah special connective tissue. Terus kemudian ada jaringan penyangga, contohnya itu adalah tulang dan juga tulang rawan. Next. Yang pertama ini adalah tendon. Ya, ini adalah sediaan tendon di foto preparat ini. Jadi tendon itu dia terdiri atas sabut-sabut kolagen dan dia itu tersusunnya itu sejajar gitu, kayak lurus panjang-panjang aja gitu. Jadi tendon ini itu sabut-sabut kolagennya itu tampak kayak pita, ya kan, pita yang panjang, atau biasanya kita sebutnya tuh kayak mirip kue tiaw gitu. Pada tahu kan kue tiaw yang kayak mie lebar-lebar itu. Nah, bentukannya dia tuh kayak kue tiaw. Nah, terus kemudian di antara sabut-sabutnya itu dia terdapat sel-sel fibroblast. Jadi sebenarnya yang kayak gini, ini tuh adalah fibroblast yang bentuknya itu sekoci. Nah, biasanya fibroblast itu dia akan tersusun berderet gitu. Jadi kayak kelihatannya tuh nggak cuma satu gitu, tapi kayak bentukannya tuh jadi kayak panjang gitu. Panjang-panjang, dan dia tuh warnanya lebih gelap. Nah, bentukan seperti itu disebutnya adalah inti sel tendon. Ya, jadi kalau misalkan ditunjuk kayak gini, terus ditanya bentukan apa, bentukan yang ditunjuk adalah, jawabannya adalah inti sel tendon. Tuh. Terus kemudian kalau misalkan dari gambar ini ditanyain BASB yang mana, jawabannya adalah BASB ikat padat teratur. diperhatikan lagi pertanyaannya, BASB adalah bahan antarsel berbentuk. Oke, jadi ya benar. Dari tendon ini, BASB-nya itu adalah sabut kolagen. Nah, terus kemudian pada potongan melintang, fibroblast itu akan tampak seperti bintang atau segitiga gitu. Dan tampak seperti sayap. Jadi nanti karena itu dia punya nama khusus. Nama khususnya itu adalah wing cell. Itu. Oke, nama khususnya itu adalah wing cell. Jadi kalau misalkan dari gambar ini itu ditanya, ini sediaan apa kira-kira? Tendon. Nah, untuk menjawab sediaan tendon maupun nanti sediaan ligamentum nuclei itu harus lengkap. Nggak boleh jawabnya cuma sediaan tendon atau sediaan ligamentum nuclei. Nggak. Kalian harus jawab itu sediaan tendon potongan membujur. Ya, kalau ini kan tendon potongan membujur. Atau bisa juga dia berupa sediaan tendon potongan melintang. Gitu. Jadi jawabannya tuh harus lengkap. Jadi kalau misalkan dari gambar ini adalah sediaan tendon membujur. Potongan membujur. Ya, tendon potongan membujur. BASB yang mana? Sabut kolagen. Terus kemudian sel yang ditunjuk adalah inti sel tendon. Oke, sel tendon. Kalau misalkan ditunjuk sel yang ditunjuk itu adalah sel tendon. Ini adalah sel tendon yang ditunjuk. Tapi kalau misalkan ditunjuknya itu
bentukan apa? Bentukannya itu adalah inti sel tendon. Tuh. Jadi kayak diperhatikan juga bentuk pertanyaannya. Tuh. Oke. Oh ya, biasanya kalau misalkan inti sel tendon itu dia susunannya tuh kayak berderet gitu loh. Nah, kalau kayak gini kan udah tersusun berderet, biasanya pertanyaan itu akan kayak bentukan yang ditunjuk atau bentukan apa, jawabannya itu adalah inti sel tendon. Terus kalau misalkan ditanya, ini tuh jaringan apa? Jawabannya Jaringan Jaringan ikat pada teratur. Oke. Sip, sip. Kalau misalkan ditanya, apa namanya, nama khusus sel yang ditunjuk pada tendon pada sediaan tendon potongan melintang, jawabannya adalah Wing cell. Oke. Jadi wing cell tuh bentukannya tuh kayak gini loh. Yang ini tuh adalah tendon potongan melintang. Jadi kalau misalkan bedanya itu kayak kalian bisa lihat ya, kalau potongan membujur tuh kan kelihatan banget kayak dia tuh bentuknya tuh kayak pita-pita memanjang gitu. Ini bentukan pita-pita memanjang. Terus sabut-sabutnya tuh kelihatan lebar. Tapi kalau misalkan di sini tuh apa ya? Kalau misalkan aku lihatnya tuh bentuk pitanya tuh nggak kelihatan gitu loh. Bentuk pita yang panjang-panjang itu nggak kelihatan. Terus kalau misalkan potongan membujur itu tuh pasti apa namanya selnya itu tuh kayak berderet gitu loh. Inti sel tendonnya tuh terbentuk kayak berderet kayak ini. Ini. Nah, tapi kalau misalnya di tendon potongan melintang itu kita nggak bisa temukan inti sel tendon yang dia tuh tersusunnya tuh berderet gitu tuh. Jadi kalau misalkan ditunjuk kayak sel ini, nama khusus sel yang ditunjuk adalah wing cell. Wing cell. Wing. Dalam sediaan Tendon potongan melintang. jaringan apa? Jaringan ikat pada teratur. BASB yang mana? Sabut kolagen. Oke, benar, udah benar. Terus nextnya ini adalah ligamentum nuchae. Jadi kalau misalkan tadi tendon itu dia disusun oleh sabut-sabut kolagen, maka ligamentum nuchae itu dia tersusun atas sabut-sabut elastis. Nah, jadi dia tersusun juga paralel ya. Jadi kayak dalam satu dalam satu arah gitu. Tapi yang membedakan dia sama si tendon itu adalah kalau ligamentum nuchae itu dia bercabang, tapi kalau tendon itu sabut-sabutnya dia nggak bercabang, jadi jalannya itu cuma lurus-lurus aja. Selain itu, coba ingat-ingat karakteristik dari masing-masing BASB. Kalau sabut kolagen itu kan dia pitanya, satu sabutnya dia tuh ukurannya tuh besar atau dia tuh lebih lebar gitu. Sedangkan kalau misalkan sabut elastis itu dia ukurannya lebih kecil, lebih halus gitu. Kelihatan ini tuh kayak sabutnya tuh ukurannya tuh satunya ini kecil-kecil kayak gini. Ini tuh kecil, ini tuh kecil-kecil kayak gitu. Terus kebanyakan dia tuh bercabang. Sedangkan kalau yang tendon tadi nih, satu sabutnya itu tuh dia lebar kayak gini. Tapi kalau ligamentum nuchae itu dia lebih halus, kecil-kecil gitu sabutnya. Nah, karena dia itu ada bentuk percabangannya, makanya fibroblasnya dia ya atau si inti selnya dia itu tadi si fibroblas yang ini. Nah, itu dia itu nggak akan tampak paralel gitu. Jadi kalau misalkan karena dia tuh si ligamentum nuchae itu dia bercabang-cabang, maka fibroblasnya tuh kayak seakan-akan tuh ngacak gitu. Kayak ya ada di sini gitu. Tapi kalau misalkan tendon tadi tuh dia kelihatan nih kayak dia inti selnya tuh
fibroblastnya itu ada dalam satu garis gitu kan, membentuk satu garisan gitu. Tapi kalau misalkan ligamentum lucae itu fibroblastnya itu letaknya itu teracak. Nah, terus kemudian pada ligamentum lucae potongan membujur itu akan tampak banyak inti lonjong dari si fibroblastnya ini. Dan dia itu akan terdapat di antara sabut-sabut elastisnya. Tuh. Nih, jadi ini adalah ligamentum lucae potongan membujur. Tuh. Ini adalah fibroblastnya. Terus kemudian ini adalah sabut-sabut elastisnya. Nah, ini tuh kayak percabangannya nih. Dari sini kan ini satu lurus, terus dia tiba-tiba naik. Gitu. Terus dia tiba-tiba lurus lagi. Gitu. Terus yang ini adalah sediaan ligamentum lucae potongan melintang. Jadi kalau misalkan aku lihatnya sebenarnya di ligamentum lucae ini bentuknya tuh menurut aku lumayan khas ya. Kayak gini aja. Maksudnya kayak aku nggak melihat adanya bentukan-bentukan lain gitu loh. Cuman kayak gini aja. Ini kalau misalkan ditanya, ini adalah sediaan Ligamentum lucae potongan membujur. Potongan membujur. BASB yang mana? Sabut elastis. Elastis. Jaringan apa? Jaringan Ikat teratur. Terus kalau ini adalah sel yang ditunjuk adalah Fibroblast. kalau yang ini sediaan apa? ligamentum lucae Ligamentum potongan lucae potongan melintang. Oke. Jadi itu dari jaringan ikat pada teratur. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah udah jelas antara ligamentum lucae sama tendon? Oke, jadi karena nggak ada yang nanya, aku lanjut ke jaringan ikat padat tidak teratur. Jadi jaringan ikat padat tidak teratur itu dia sabut-sabutnya itu saling bersilangan atau saling tumpang tindih satu sama lain sehingga dia tuh nggak beraturan gitu loh. Jadi sabut-sabutnya ini tersusun nggak sejajar tapi kayak lebih kayak bersilangan, paham nggak sih? Nggak punya arah tertentu. Jadi dia bisa nyerong ke kanan, dia bisa nyerong ke kiri, dia bisa lurus aja kayak gitu. Nah, si jaringan ikat padat tidak teratur ini, dia itu terdiri atas bahan antar sel yang berupa sabut kolagen atau bisa juga sabut elastis dan juga sedikit sabut retikuler. Tuh. Nih, kalian bisa bandingkan ini adalah jaringan ikat padat tidak teratur ya, sabut-sabut kolagennya. Itu dia tersusunnya tuh kayak ya udah acak aja gitu, nggak ada satu arah yang pasti gitu. Ini dia ada yang menghadap ke atas, ada yang melintang kayak gini. Ada juga yang kayak nyerongnya tuh ngadep ke bawah kayak gitu. Nih, contohnya ini juga kayak pokoknya susunannya tuh random aja gitu. Kalau misalkan yang ini kan kelihatan banget ya kalau misalkan dia tuh teratur lurus-lurus gitu. Nih kayak misalkan di tandem tuh juga kelihatan banget kalau dia tuh susunannya tuh lurus lurus aja semuanya. Tapi kalau yang di jaringan ikat padat tidak teratur itu dia ngacak aja. Ini kalau misalkan aku tanya ini BASB yang mana? Sabut kolagen. Jaringan apa? Jaringan ikat padat tidak Tidak teratur. teratur. Pewarnaan apa? Hematoxylin eosin. Oke, mantap. Oke, terus berikutnya kita masuk ke jaringan ikat kendor. Jadi jaringan ikat kendor atau jaringan ikat longgar itu dia sabutnya itu tersusun jarang-jarang. Jadi kita bisa lihat ini ada kayak ruangan kosong ini, ya kan?
Dan nantinya si ruangan-ruangan kosong ini itu akan terisi oleh BASA atau bahan antarsel amorf. Bisa berupa tadi tisu fluid atau cairan jaringan. Nah, terus jaringan ikat kendor itu dia ada di hampir seluruh bagian mikroskopik dari tubuh. Oke. Kalau misalkan dari preparat ini, kira-kira dia BASB-nya apa? Serabut elastis. Retikuler. Ya, jadi kalau yang ini tuh adalah sabut retikuler. Karena biasanya sabut elastis tuh lebih kayak apa namanya, belum kayak nggak rata gitu. Tapi nanti aku akan cross check ulang ya. Kalau misalkan ada yang salah, aku bakalan kasih tahu di grup aja. Oke, jadi apakah ada yang mau ditanyakan dari jaringan ikat kendor? Nggak ada ya? Oke, aku next. Nah, berikutnya ini adalah jaringan ikat limforetikuler. Jadi jaringan ikat limforetikuler itu tuh dia merupakan jaringan ikat yang primitif dan dia itu terdiri atas jaring-jaring sabut retikuler yang ini dan juga sel-sel retikulum yang ini. Sel-sel retikulum ini. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di sini, ini jaringan apa? Jawabannya adalah jaringan ikat retikuler. ya, jaringan ikat limforetikuler. BASB yang mana? Sabut retikuler. Terus sel yang ditunjuk adalah Sel retikulum. Oke. Next-nya adalah jaringan lemak atau jaringan adiposa. Jadi jaringan lemak ini tuh terbentuk ketika sel-sel lemak itu dia membentuk suatu kelompok yang besar. Jadi ada sel lemak, dia membentuk suatu kelompok besar. Nah, jadilah dia jaringan lemak. Nah, jadi ada dua macam jaringan lemak. Yang pertama itu adalah jaringan lemak unilokuler atau jaringan lemak putih, atau jaringan lemak multilokuler atau lemak coklat. Sekarang kita perhatikan gambar preparat di sini. Kira-kira ini adalah jaringan lemak yang mana? Ini adalah jaringan apa? Jaringan lemak unilekuler. Oke. Dengan pewarnaan apa? Hematoksilin eosin. Kenapa? Kenapa dia bisa hematoksilin eosin? Karena lipidnya tidak terwarnai. Oke. Nah, jadi di jaringan lemak unilokuler ini ya sebenarnya kayaknya di multilokuler itu juga ada, tapi yang bentukan yang paling jelas yang bisa dilihat itu di jaringan lemak unilokuler ini. Jadi ini ya yang ditunjuk ini yang biru-biru ini itu adalah inti sel lemak gitu. Jadi biasanya pada jaringan lemak itu inti selnya itu akan terdesak gitu loh. Akan terdesak ke tepi sehingga dia itu membentuk suatu struktur yang seperti cincin gitu bentuknya, kayak bulat gitu. Terus ada inti sel lemaknya di sini. Ini seluruh bentukan ini itu namanya adalah signet ring cell gitu. Jadi namanya itu adalah signet ring cell. Nah. Jadi pertanyaannya itu biasanya adalah seluruh bentukan yang ditunjuk ya, atau bisa jadi kayak bentukan seperti cincin yang ditunjuk adalah jawabannya itu adalah signet ring cell. Jadi selagi kalian melihat pertanyaan juga dilihat di mikroskopnya gitu, gimana kira-kira penunjukannya. Oke. Nih, contohnya. Contohnya. Ini adalah jaringan lemak unilokuler.
Terus ini adalah bentukan seperti cincin itu, nama khususnya adalah signet ring cell. Nah, terus yang di sebelah ini itu adalah jaringan lemak multilokuler, maaf. Jadi kita bisa lihat kalau dia itu lipidnya tuh kelihatan banyak gitu loh. Kayak yang transparan ini tuh kelihatan banyak. Nggak cuma satu. Kalau ini kan cuma satu gitu, tapi besar. Kalau yang ini tuh dia kecil-kecil tapi emang dia tuh banyak. Nah, biasanya yang kayak gini-gini, bentukan-bentukan seperti ini, kalau di histologi itu kita bilangnya sebagai tetesan lemak atau lipid droplets. Jadi kalau misalkan ditanya ini jaringan apa, jawabannya Jaringan ikat adiposa. Jawabannya adalah jaringan lemak unilokuler. Tuh. Kalau yang ini, jaringan apa? Jaringan lemak multilokuler. Oke. Nama khusus bentukan yang ditunjuk adalah signet ring cell. Oke. Bentukan yang ditunjuk adalah inti sel lemak. Oke. Nah, ini adalah bentuk pertanyaannya dari jaringan ikat. Jadi kalau misalkan ditanya sediaan apa, ya kemungkinannya cuma 2, tendon dan ligamentum nuchae. Tapi jawabnya harus lengkap. Tendon potongan apa? Potongan membujur atau potongan melintang. Sama, ligamentum potongan membujur atau ligamentum nuchae potongan melintang kayak gitu. Tuh jawabnya harus lengkap. Terus kalau misalkan ditanya jaringan apa, jawabannya bisa jaringan mukus atau jaringan mesenkim, terus jaringan ikat pada teratur, jaringan ikat pada tidak teratur, jaringan ikat kendor, jaringan ikat limforetikuler, dan juga jaringan lemak. Terus kemudian untuk BASB itu ada 3, ada sabut kolagen, sabut elastis, dan juga sabut retikuler. Kemudian untuk bentukan yang ditunjuk atau ya nama khusus lah ya, biasanya itu adalah bentukan tunjuk adalah inti sel tendon. Terus kemudian untuk wing cell dan signet ring cell itu biasanya adalah nama khusus bentukan. Tuh. Nama khusus sel yang ditunjuk adalah wing cell. Terus nama khusus bentukan seperti cincin adalah signet ring cell. Kayak gitu. Oke. Jadi apakah ada yang ditanyakan dari sini, dari jaringan ikat ini? Pak mau tanya. Iya. Di jaringan lemak itu kan ada lemak tak jenuh, ada lemak jenuh. Nah itu gambar preparatnya itu sama atau ada beda? Mungkin perbedaan warna apa enggak dibedakan, Kak? Terima kasih. Setahu aku kalau misalkan di histologi itu nggak kelihatan ya, maksudnya lemak jenuh atau lemak tidak jenuh. Biasanya yang kayak gitu-gitu tuh ujinya adalah uji secara biokimia. Tuh, jadi nggak bisa dilihat secara histologis. Terima kasih, Kak. Oke, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada. Aku next ya. Terus kemudian di antara jaringan ikat itu kan pasti terdapat sel ya kan. Jadi sel-sel itu tuh ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada fibroblast dan juga fibrosit. Kemudian ada makrofag, ada sel plasma, ada sel mass, ada adiposit atau sel lemak ya yang tadi kita udah belajar, dan juga ada leukosit atau sel darah putih yang akan kita pelajari pada pertemuan keempat. Jadi ini adalah fibroblast dan juga fibrosit. Jadi fibroblast itu adalah fibroblast itu adalah sel yang paling banyak ditemui di jaringan ikat longgar. Nah, fibroblast itu tuh dia punya fungsi untuk membentuk sabut-sabut juga bahan dasar amorf atau BASA gitu, terutama BASA berupa glikosaminoglikan. Nah, kemudian fibroblast itu dia punya ciri-ciri khusus. Jadi yang pertama itu bentuknya tuh lonjong kayak gini.
Nih bentuknya tuh lonjong. Terus kemudian membran intinya tuh tampak halus, ya. Dan anak intinya tuh jelas ini. Atau tipe intinya tuh adalah open phase type. Jadi kita bisa lihat ada membran inti, kita bisa lihat nukleolusnya. Kita juga bisa lihat adanya kayak granul-granulnya gitu yang ini kecil-kecil. Misalkan contohnya tuh ini adalah fibroblast. Nah, sedangkan apa itu fibrosit? Jadi kalau misalkan fibrosit, ya, itu dia adalah fibroblast yang sudah tidak aktif atau biasanya itu disebut fibroblast yang sudah tua gitu, makanya dia nggak aktif lagi. Nah, kalau misalkan fibroblast itu tadi dia jenis intinya, tipe intinya itu adalah open phase type, maka si fibrosit ini dia tipe intinya adalah dense chromatin type gitu. Jadi dia tuh nggak kelihatan ada nukleolusnya itu bisa terlihat, itu tuh nggak ada, sitoplasmanya nggak bisa terlihat. Bandingkan sama ini kan kelihatan ya, nukleolusnya kelihatan, ini membran intinya dia juga kelihatan, gitu. Jadi yang ini itu adalah fibrosit, sedangkan yang ini itu adalah fibroblastnya. Terus ini ada sel makrofag. Ya, jadi yang hitam-hitam ini, yang mengelilingi ini adalah sel makrofag. Jadi makrofag itu sebenarnya adalah sel yang bentuknya itu nggak beraturan, terus dia punya cabang-cabang yang langsing, dan dia itu selnya ini dapat bergerak amoeboid gitu loh. Jadi ketika si makrofag ini dia itu akan terlihat, ya, maksudnya kayak terlihat paling jelasnya itu ketika dia sedang melakukan proses fagositosis gitu. Jadi nanti akan terlihat kalau sitoplasmanya itu berisi fagosom. Jadi yang hitam-hitam ini dia itu adalah si makrofagnya, yang dia itu tuh lagi dalam proses fagositosis gitu. Terus kemudian ada sel mas. Nah, sel mas itu dia bentuknya tuh lonjong dan sitoplasmanya tuh penuh terisi granul. Nih, ini adalah granul-granulnya dia yang sifatnya itu basofilik kuat. Basofilik itu warnanya tuh biru, gitu. Warnanya tuh kebiruan. Nah, sel mas sendiri itu dia sering banget ditemukan di dekat pembuluh darah kecil ini, di dekatnya blood vessels. Tuh. Kalian perhatikan ya, antara sel mas dan juga makrofag ini tuh kayak bentuknya menurutku beda banget. Kalau misalkan makrofag itu sekelilingnya dia tuh kayak ada sel-sel gitu, banyak sel-sel, karena emang dia lagi menjalankan proses fagosit gitu, atau proses makan-memakan. Sedangkan kalau misalkan sel mas itu dia sel-sel di sekitarnya tuh cenderung lebih jarang, terus kemudian granulnya tuh kayak kelihatan lebih padat gitu loh, sangat padat dengan granul. Ini, kalau sama yang ini tuh kan beda ya. Emang dia padat, cuman tidak sepadat yang di sel mas ini. Tuh. Terus kalau sel mas itu dia letaknya itu dekat dengan pembuluh darah kecil. Oke. Terus next-nya ini ada sel plasma. Jadi sel plasma itu dia bentuknya tuh lonjong, besar. Sitoplasmanya ini tuh basofilik. Jadi warnanya tuh biru. Terus intinya tuh ekstrinsik atau dia tuh kayak bulat gitu, ekstrinsik, dan intinya tuh di tengah. Nah, sel plasma ini biasanya dia tuh akan banyak pada jaringan yang sedang mengalami infeksi. Terus kelihatan ya kalau misalkan sel plasma ini tuh sitoplasmanya tuh nggak ada granulnya. Jadi kayak ya udah cuman sitoplasma biasa aja sama ada satu inti aja, inti yang ekstrinsik kayak gini. Nah, untuk sel-sel ini tadi, baik itu dari makrofag, sel mas, sel plasma, atau fibroblast dan fibrosit, bentukannya itu adalah bentuk pertanyaannya itu adalah sel yang ditunjuk. Jadi kalau misalkan aku tunjuk ini, sel yang ditunjuk adalah Mas. Sel mas. jawabannya adalah Sel mas. kalau misalkan ini sel apa yang ditunjuk?
Fibroblast. 12. Fibroblast. Oke, kalau misalkan ini apa? Sel apa yang difibrosit? Fibrosit. Fibrosis. Oke, betul. Jadi kayak gitu ya, jangan lupa perhatikan bentuk pertanyaannya. Karena histologi itu kebanyakan anak-anak itu kecoh karena nggak paham tipe pertanyaan dan juga itu apa, kayak gitu. Jadi dipelajari juga tipe pertanyaannya selain gambar preparatnya. Karena dari pengalaman-pengalaman tahun kemarin itu tuh dari dokter Eka sendiri bilang kalau banyak banget yang apa namanya jawabannya tuh salah karena nggak ngerti bentuk pertanyaannya gitu. Karena nggak bisa memahami bentuk pertanyaannya. Itu oke. Sebenarnya udah selesai. Apakah ada yang mau ditanyakan? Apakah udah jelas semua? Nggak apa-apa guys, tanya aja kalau minum. Ya, ada yang nanya. Oh ya, kalian ada yang punya buku latihan soal praktikum histologi yang kayak gini nggak? Belum, Kak. Belum punya. Oh, tapi sama dokter Eka di apa buka pembelian atau enggak? Setahu saya belum. Atau cuman yang buku ajar histologi? Masih buku Sama ajar buka histo. ajar kok. Oh, belum ya. Soalnya di buku ini tuh kenapa buku ini tuh kayak ada apa namanya list kayak bentukan pertanyaan gitu sama kemungkinan jawabannya. Jadi kalau misalkan nanti apa namanya kalian mau pinjam punya aku, mau foto, boleh. Tapi apa namanya tidak untuk dipublikasikan ya ke tempat lain, nggak untuk di-share ke tempat lain tuh. Oke, jadi kalau misalkan aku kasih kalian, ya udah ini cukup dikip untuk kalian aja, nggak usah disebarkan ke uh, teman-teman yang lain gitu. Karena yang terakhir itu kita, maksudnya kayak dari tim pengajarnya itu kena copyright gitu loh, karena ada apa namanya orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu justru malah nge-share ini tuh ke keluar gitu. Jadi takutnya tuh kena masalah copyright. Jadi jangan disebarkan ya. Udah, apakah ada yang lain lagi yang mau ditanyakan? Udah jelas semuanya? Oke, jadi ini tuh ada latihan soal tuh 10 nomor. Kalian mau nggak? Kalian mau jawabnya bareng-bareng atau kayak satu-satu gitu, terserah. Tapi aku bakalan mengambil ini tuh aku jadiin juga nilai tambahan buat post testnya kalian gitu. Jadi kalian mau jawabnya bareng-bareng atau satu-satu? Bebas sih, kalian mau jawabnya bareng-bareng atau satu-satu. Bareng-bareng aja, Kak. Oke, boleh ya. Kita jawab bareng-bareng. Oke. Jadi ini adalah
sediaan ligamentum nuke sepotongan membusuk. Membujuk. Tangan melintang. Membujur. Melintang. bujur atau melintang ini ligamentum nuke atau tendon ya kira-kira? Tendon. Tendon. Tendon, potongan Tendon Potongan membujur. melintang. Melintang. Iya, Tendon. membujur. Melintang. Jawaban yang benar adalah tendon Dan potongan melintang. melintang. Kenapa tendon potongan melintang? Karena inti selnya terlihat kecil-kecil. Karena ada wing cell. Bisa. Ya, jadi ini bentukan khusus yang ditunjuk ini adalah Wing cell. oke, terus jaringan ikat apa? Jaringan ikat pada teratur. Terus kemudian BASD apa? sabut kolagen. Oke. Lanjut. Kalau yang ini panah biru, ini sel dalam keadaan. Fase. Kalau yang panah hitam, Metafase. panah merah. Profase. Oke, yang terakhir ini. Telofase. Oke. Nah, kalau misalkan ini tuh jaringan ikat apa? Jaringan ikat pada teratur. Yang benar adalah jaringan ikat limforetikuler. Kenapa kok ini bisa jadi jaringan ikat limforetikuler? Karena dia tersusun dari BASB berupa Sabut Retikuler. pewarnaannya Impregnasi perak. pewarnaannya tuh impregnasi perak. Terus ini sel-sel yang ditunjuk, bentukan yang ditunjuk ini Retikulum. Sel retikulum. Oke, betul, sel retikulum. Terus yang ini agak ngeblur sih. Tapi coba kalian tebak ini kira-kira apa? ligamentum nuke. Potongan melintang. Ya, benar, ini adalah ligamentum nuke potongan melintang. Dia termasuk jaringan ikat apa? Ikat pada teratur. Oke, BASD-nya Sabut elastis. kalau yang ini jaringan apa? Jaringan lemak. Unilokuler. Oke, pewarnaannya Pewarnaan hematoksilin eosin. dan bentukan seperti cincin yang ditunjuk ini adalah Signature cell. terus untuk ini sel yang ditunjuk adalah Inti sel lemak. oke. Kalau yang ini kira-kira sel apa ya? Plasma. Sel plasma. Ya, betul. Ini sel plasma. Kalau yang ini Sel mas. Iya. ya benar, ini mast cell atau sel mas. Yang terakhir ini adalah Makrofag. oke. Kalau yang ini pewarnaan apa? Asam osmik. Asam osmik itu digunakan untuk mewarnai lemak. lipid atau lipid. Kalau yang ini tuh apa? Yang merah-merah ini? Sel goblet. Iya, sel goblet. Dia menggunakan pewarnaan apa? Periodic Acid shift. Nah, si pas ini periodic acid shift ini dia digunakan untuk mewarnai apa? Maksudnya dia itu adalah special stain atau pewarnaan khusus untuk apa? Polisakarida. Kalau misalkan sel goblet ini diwarnai dengan pewarnaan hematoksilin eosin atau pewarnaan rutin, maka dia itu
akan tampak sebagai Kosong. Bening, ya, dia tidak kan terlihat. Bening. Tak terlihat. kosong gitu, bening. Terus kalau yang ini Kalori Kalori azan. 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 Dan BASB yang ditunjuk sabut kolagen. kalau Mallory azan itu intinya akan berwarna Merah. Merah. Atau jingga. terus kalau ini itu apa? Itu selnya. Sabut otot. Sel otot. Oke, ini tuh jaringan ototnya. Tapi belum ya, kalian belum belajar jaringan otot, masih nanti lupa pertemuan keberapa. Kalau yang ini adalah White. Right. warna right. Terus kalau misalkan ditanya ini BASA-nya apa? Plasma darah. Sel plasma, jaringan plasma. Cairan plasma. Ya, jawabannya itu adalah plasma darah. BASA-nya adalah plasma darah. Terus kalau yang ini intisalnya dalam keadaan Telofase. Kalau yang ini Anafase. ini Profase. yang ini Metafase. terus ini jaringan apa? Mesenkim. Jaringan mesenkim. Jaringan ikat mesenkim. Jaringan mesenkim itu termasuk jaringan ikat apa? Embrional. Embrional. BASA-nya yang mana? BASA apa? Cairan jaringan. Cairan jaringan. Ya, jawabannya itu adalah cairan jaringan atau tisu fluid itu. Terus sel yang ditunjuk ini sel apa? Sel Mesenkim. Oke. Terus bentukan yang ditunjuk ini apa? Inti sel. Iya, bentukan yang ditunjuk adalah inti sel. Kalau ditanya sel yang ditunjuk, itu baru sel mesenkim. Terus tipe intinya, ini apa? Open phase type. Oke. Kalau yang ini sediaan apa? Tendon. Potongan membujur. Potongan membujur. Yang ini, yang sebelah kiri. Ligamentum. Potongan membujur. Jadi yang warnanya kayak ungu-ungu ini, dia itu adalah tendon potongan membujur. Kenapa? Karena kita bisa lihat ini si fibroblasnya itu yang tersusun secara paralel. Bentukan ini itu disebut sebagai inti sel tendon. Oke, jadi kalau tanya bentukan apa ini? Inti sel tendon. Sel tendon. Sediaan apa? Tendon. Potongan membujur. BASB yang mana? Sabut kolagen. Jaringan apa? Jaringan ikat padat teratur. Kalau yang ini adalah ligamentum nuke. Sediaan ligamentum nuke potongan membujur. Karena apa? Dia ini tampak ini loh bercabang. Nih, Iya. kan bercabang. Ini juga kelihatan cabang-cabangnya gitu. Kalau ligamentum nuke itu BASD-nya apa ya? Sabut elastis. Dia termasuk jaringan ikat Teratur. Oke, kira-kira dia pakai pewarnaan apa ini? Hematoksilin Elsin. Udah habis. Jadi tutor kita sudah selesai. Kira-kira apakah ada yang mau ditanyakan?